Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azkia dengan NIM 1216000155. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan atau dependen, menguji efektivitas suatu treatment, atau memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari dua keadaan atau perlakuan. Nah, uji ini tuh digunakan untuk alternatif dari uji Poirot test jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi dan datanya berskala ordinal. Kriteria uji untuk uji Wilcoxon jika populasinya lebih kurang dari 25, maka tolak H0 jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Dan jika kriteria ujinya untuk populasi yang lebih dari 25, untuk hipotesis satu arah, maka Z hitung lebih besar dari Z alpha atau p-value lebih kecil daripada alpha. Dan jika hipotesisnya dua arah, maka tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z alpha dan terima dalam hal lainnya atau p-value lebih kecil dari alpha. Di sini ada contoh kasus. Seorang psikolog ingin menguji apakah mengikuti sekolah pratek mempunyai efek terhadap daya persepsi sosial anak. Peneliti memberikan skor untuk daya persepsi hasil pengamatan berkisar antara 0 sampai 100 untuk setiap anak. Untuk menguji akibat mengikuti sekolah pratek terhadap skor daya persepsi sosial anak-anak, peneliti mengambil 9 pasang anak kembar yang identik secara random. Satu dari anak kembar ditugaskan mengikuti sekolah selama satu periode dan satu lainnya di rumah saja. Pada akhir periode, kepada masing-masing anak dilakukan tes mengenai daya persepsi sosial. Nah, di sini ada tabelnya. Ini pasangan anak dari A sampai I gitu ya, dan ini antara yang di sekolah dan di rumah. Nah, sebelum kita di sini kita akan menyesuaikan menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu hipotesis statistiknya. H0 sama dengan daya persepsi sosial anak yang di rumah sama dengan anak yang masuk pratika sama, dan H1 daya persepsi sosial anak yang di rumah dan anak yang masuk pratika berbeda. Dengan kriteria uji p-value lebih kecil dari alpha dan kriteria uji, H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alpha dan H0 diterima jika p-value lebih besar sama dengan alpha. Nah, pertama untuk menggunakan langkah SPSS maka buka program SPSS. Sebelah kiri bawah ada dua pilihan yaitu data view dan data variable. Klik data variable dan menentukan variabel data dan isi sesuai dengan yang pada gambar ini. Selanjutnya klik data view. Lakukan isi data Anda pada kolom sekolah dan rumah. Jika sudah, maka akan terlihat seperti gambar berikut ini. Nah, kemudian klik analisis dan parametric test legacy dialog dan dua related sampel seperti ini dan akan muncul hasil seperti ini. Nah, pada kotak tes ini maka akan muncul kotak tes pairs simple test. Maka masukkan yang di sekolah untuk variabel 1 dan di rumah untuk variabel kedua. Setelah itu centang Wilcoxon dan klik OK, maka akan muncullah hasil dari perhitungannya seperti ini, hasil dari SPSS. Nah, dapat dilihat dari data ini, maka H0 ditolak jika p-value 0,05 lebih kecil sama dengan 0,05 atau H0 diterima jika p-value lebih besar sama dengan alpha atau 0,05 lebih besar sama dengan 0,05. Maka dari kriteria uji ini dapat disimpulkan, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa daya persepsi sosial anak yang di rumah dan yang masuk pratika itu sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.